Karena belum ada sponsornya. Gak apa-apa, emang belum ada. Tapi podcast ini akan berjalan terus sampai akhir hayat. Dan kali ini kita akan kedatangan tamu yang spesial. Spesial, pakai telur 2. Karet 2. Karet 2, pedes? Enggak ya? Enggak. Tapi ini memang benar-benar spesial karena momentum kita hari ini akan ada momentum yang sangat luar biasa di Sumpah Pemuda berkaitan dengan kepemudaan. Pastinya akan ada gebrakan-gebrakan apa di Indonesia kali ini. Apa yang kamu harapkan dari Indonesia yang seperti ini? Harapannya dengan bonus demografi, Kang. Dengan bonus demografi, pemudanya banyak, kita semakin produktif, kita semakin berkarya, dikenal di kancah internasional, ceweknya semakin banyak, duitnya semakin akeh gitu. Kamu sebagai pemuda sudah melakukan apa aja? Oh, banyak. Apa? Contohnya saya bolos gitu. Enggak. Hanya di mulut saja. Kamu ngomong bonus demografi ini mulutmu saja. Tidak. Ampun. Oke. Ojo ngono, Kang. Iki harga diri loh. Kapan diri? Berapa harganya? Yo enggak iso dituku ambek duit, Kang. Lek dijaluk dikekne malah. Tapi ini kita sepil-sepil dulu gimana? Boleh, nggak apa-apa. Kita sepil-sepil. Bintang tamunya yang ini pastinya cantik, jomblo. Oh iya, Kang. Terus berprestasi. Terus masih muda, berpengaruh dan idamanku banget. Wah, iya. Tanggal lahirnya podo karo bojoku. Madak nih. Pasangan yang tertukar berarti. Mbah, paling sak karakter paling. Langsung ya. Oke, mari kita sambut. Mohon maaf kepada Mbak Elim Tiu Samba. Oke. Wali Kota Blitar. Aku gitu kan. Panas dingin dong. Mbak, waalaikumsalam. Silakan Mbak. Iya. Ya di pinggir di sini. Di tengah aja Mbak. Kalau dekat sama saya tambah deg-degan nanti malahan. Iya. Aku gampang baper soalnya. Agak mundur boleh Mbak? Iya. Karena cantiknya terlalu kelewatan. Bisa bekantan. Halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Ya gini-gini aja Mbak kalau aku. Kalau aku gini-gini aja. Mbak Elim Tiu Samba. Si mencari sisi masih semua ya. Kang maksudmu apa? Bahasa Cina Mbak Elim Tiu Samba kan namanya Cina banget. Udu. Mbak Elim duduk Cina. Oh bukan ya Mbak? Lokal ya Mbak ya? Lokal, asli, lokal pride Blitar berarti ya? Oke. Ngeri Mbak Elim. Indonesia. Blitar Indonesia. Tapi kayak Cina, kayak Cindo gitu loh. Idaman saya banget gitu loh. Ada. Mbak Elim ini kan sekarang kan menjabat sebagai wali kota Blitar ya Mbak. Muda, cantik, cewek pertama yang memimpin kota Blitar. Wah, iya kan? Iya. Benar. Kan makanya di momen Sumpah Pemuda ini tuh Mbak, teman-teman ini mau bertanya-tanya lah, ya. Bagaimana kayak perspektif Mbak Elim, terus apa yang bisa dilakukan anak muda sekarang? Khususnya di Blitar ini kan karena Mbak Elim juga berkewenangan untuk ngurusin itu kan gitu kan ya. Untuk merayakan dan menghidupkan semangat Sumpah Pemuda ini Mbak di kehidupan sehari-hari. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sedaya dari Haibung. Haibung ya. Biasanya Haibung atau Haibung? Haibung Mbak. Oh, Haibung ya. Soalnya kalau di Mandarin itu B bacanya P. Oh kita Haibung, gitu. Kita Jawa Mbak. Mandarin itu ya. Kan pembukanya Mandarin. Oh iya ya. Nah, seluruh rekan-rekan Haibung saya ucapkan terima kasih atas undangannya pada sore hari ini. Nah, sesuai dengan tema ya, temanya Sumpah Pemuda ya. Ya, cuma tema Sumpah Pemuda. Tadi pertanyaannya bagaimana menerapkan Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kan Sumpah Pemuda itu kan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Yang diawali semuanya itu kan untuk kita pemuda. Iya. Iya. Jadi ya harus bersatu.
kita kan di Indonesia ini banyak banyak ras, Ya, ras dan banyak suku. agama, banyak suku, semuanya banyak sekali lah. Kota Blitar pun juga begitu. Yang utama dalam membangun itu nomor satu Persatuan. bersatu dulu. Kalau nggak bersatu, wah berat Ya, membangunnya. sekarang juga berat tau Mbak bersatu. Kadang aku bersatu sama temenku korek hilang, tiba-tiba kayak gitu dulu. Yang bikin nggak mau bersatu. Malahan ya berat ya. Iya berat malah sekarang. Jadi sendiri-sendiri. Itu lek kelakuan nih kancamu ya, Kang. Masih ini nggak sih Mbak? Masih relevan nggak sih Sumpah Pemuda untuk hari ini sebenarnya? Menurut Mbak Elim ya? Harus. Iya dong. Itu tetap harus kita jalankan sampai kapanpun, karena walaupun di era digitalisasi modern yang sering sekali manusia ini lebih individu ya, Iya, betul. egois ya, tapi semuanya kita butuh orang lain gitu. Jadi tetap ya kita lahir aja sudah butuh orang lain kan, kalau tidak bidan kah apakah, sampai nanti dikubur pun juga butuh orang lain yang menguburkan. Tidak mungkin kita sendiri. Mapan sendiri kan itu namanya hantu itu. Nah, Aku nggak- itu butuhnya saya pikir bersosialisasi. Nah, bersatu, dari kata sosialisasi itu tumbuh jadi persatuan. Persatuan. Ya. Oke. Yang ada satu misi, satu visi. Saya kira berat jika dianukan sendiri. Oke. Saya Terus berat, ini Mbak, kalau gini, sendiri. gini Kang. Kan sekarang ini pemuda di Indonesia ini kan banyak, kita mengalami bonus demografi lah. Kalau menurut Mbak Elim sendiri sebagai wakil wali kota ini, Mbak Elim ini kan masih muda juga, tahulah arah pergerakan anak muda sekarang. Bagaimana menciptakan pemuda hari ini di tantangan sosial, politik, dan ekonomi yang serba carut-marut ini, gimana Mbak untuk pengarahannya? Karena saya sendiri, generasi saya itu generasi milenial. Mungkin saya itu sama Mbak Elim itu sama umurnya. Tapi saya amor-amorannya sama generasi Z. Jadi omong-omongannya uang ya Mbak. Jadi tantangan seperti ini gimana sih kalau menurut Mbak Elim di berbagai generasi ini? Ya, kalau ini menurut kacamata saya ya. Iya. Kalau menurut saya itu ini justru menjadi kesempatan pada anak muda, karena populasi anak muda itu lebih banyak. Siap. Nah, justru timbulnya inovasi, timbulnya kreativitas itu dari anak muda. Kalau anak muda pasif, sudah pasti semuanya juga parkir gitu. Oke. Nah, dengan bertambahnya zaman ya, tambahnya tahun, otomatis semuanya juga berubah. Dan yang mengikuti kan pasti anak muda. Iya. Yang sudah ngapunten nih, sudah sepuh. Iya. Mungkin tidak tahu lagi apa itu generasi apa Z. Generasi bawahnya lagi apa itu? Alpha gitu. Ya. Kan tidak tahu ya. Nggak tahu. Gitu. Dan terus permasalahan pun kan juga seiring dengan zaman ya. Iya. Di mana itu dialami oleh anak muda. Iya. Nah, mungkin zaman dulu belum ada nih permasalahan tentang gadget. Iya. Gadgetnya. Sekarang kan sudah banyak sekali. Yang tahu kan tentang anak muda itu. Yang tahu kan dari anak muda sendiri itu. Jadi pentingnya peran anak muda, bahkan sangat penting. Bahkan mungkin Bapak Presiden kita ya membuat suatu program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. Ya. Itu untuk memperbaiki Berbagi generasi. gizi. Nah, diawali oleh gizi, apa yang dimakan, nutrisi. Betul. Nah, Iya. itu memperbaiki generasi. Betul Mbak. Karena kan tidak memandang hanya hari ini ya, memandangnya untuk jangka panjang. Mungkin di 2045, Iya. generasi emas menuju 2045 ya, menuju Indonesia emas ya. Iya. Jadi pentingnya peran anak muda itu sangat penting. Sangat penting. Ya, jadi ya jangan hanya ngopi-ngopi. Ngopi doang Yang gitu. tadi ya, yang kebanyakan sama Gen Z ya. Gen Z. Banyak banget Mbak itu penyakitnya anak Gen Z itu, introvert gitu, Iya. mental illness gitu. Wah sing akeh nggak penyakitnya. Itu yang kamu rasakan, aku enggak. Iya kata Gen Z
Atau gen apa ini? Aku apa ya? Gen duren dia, Mbak. Baby boomer apa milenial ya hitungannya ya? Kalau aku udah agak sedikit inilah. Blonyok lah. Ibaratnya buahnya mau bosok, Pak. Maaf ya Mbak, ini aku saya pergi santai songo aku. Aku grogi lagi, salah titik laser neng ini. Gini Mbak ini saya ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan terkait Mbak Elin ini kan masih muda, terus kemudian udah jadi wakil wali kota, terus udah lama kan berarti berkarir di politik. Apakah cita-cita dari kecil itu berpolitik, pengen jadi wali kota, pengen jadi pemimpin gitu? Apakah itu dari kecil atau memang karena motif lain? Iya. Atau tiba-tiba bangun tidur gitu Mbak Elin terus, bangun, wah aku jadi wali kota aku. Iya. Kalau cita-cita zaman dulu itu ya cita-cita kan macam-macam ya. Iya. Pernah bercita-cita jadi presiden, jadi menteri, jadi apa pernah. Kan setiap hari ganti-ganti kalau anak kecil itu. Entah setiap bulan lah, entah setiap hari ya ganti lah. Nah, cuman ya setelah dewasa ternyata cenderungnya ke swasta. Ya memang Bisnis ya? Bisnis. Memang swasta. Nah ini tadi kan karena lepas kacamata. Iya. Aku malu. Nah, akhirnya berawalnya yaitu saya itu dari ponakan saya. Ponakan saya, anak dari kakak saya. Nah, anak kakak saya yang kecil-kecil itu ada 2 orang ya, 2 anak ya. Setiap hari itu saya kayak nebakin lah, kasih tebakan lah. Oh ini kali ini berapa, ini tambah ini berapa, gini-gini. Nah, ini tuh banyak enggak jawabnya. Nah, Banyak diamnya berarti. banyak enggak bisanya. Bisa jawab. Nah, banyak enggak bisanya. Terus waktu itu kakak saya, ibunya itu sering sekali ke sekolah. Habis itu saya kan iseng-iseng tanya ya. Iya. Ngapain sih sekolah terus gini-gini? Oh, ternyata ikut Organisasi. Ya, salah satu organisasi di sekolah. Nah, waktu itu saya gini mikirnya, anak-anak zaman sekarang ini disupport penuh oleh orang tua, disupport penuh dengan finansial dan support Semuanya digital ada lah ya. handphone dan lain-lain. Pada zaman dulu ini kan kita sekolah ini jarang sekali orang tua ini bisa datang ke sekolah. Iya. Iya, Mbak. Apalagi saya dulu rapotan tok datang ke sekolah. Kadang Ngenes juga ya? tidak diambil. Nah, apalagi handphone. Ngenes banget ya. Sedih ya. Iya sedih. Backsoundnya tolong ya nanti dikasih backsound sedih karena Mbak. Aku terenyuh. Begitulah jadi curhat ya. Handphone juga benda ada ya, cuman dulu laptop belum ada zaman SD itu. Dulu Mbak ya? Iya, ontel zaman SD. Ini dulu ngesot Mbak. Nggak Aku apa-apa. tahu zaman Perjuangan. Mbak Elim di SMP 8 itu tahu aku. Buset. Setelah tak pantau dari Ini mau ke aku tuh. Apa itu namanya? Nah, akhirnya saya terpikir nih, ini dengan support yang sebegini maksimal, kok anak ini nggak ada kemajuan. Malah mungkin saya bandingkan pada saya zaman dulu ya, ini bukan yang lain-lain ya. Nah, kok malah lebihan zaman dulu gitu loh. Akhirnya iseng-iseng tuh saya ke kakak saya, itu saya hapus itu nanti. Saya iseng-iseng gitu. Karena berangkat dari marah karena ibunya ke sekolah. Iya. Terus, tapi kok nggak pinter. Iya itu loh. Nah, itu kan berbanding terbalik ya. Itu saja organisasi ini nggak bermanfaat. Nah, itu dia. Awalnya sih gitu saja. Lalu berkembang. Oh, pikiran gini. Terus saya kan memang dari dulu senang berteman ya dengan siapa saja. Jujur, saya ini jarang punya teman dekat itu. Semua itu saya berteman, tapi Alhamdulillah, tidak ada yang Nggak dekat ada yang sahabat gitu. lah. Ya. Alhamdulillah nanti Mungkin bersahabat dengan saya nggak apa-apa. Masya Allah. Saya ikhlas kalau tapi paling yang nggak kuat Mbak Elim kan aku pengangguran soalnya. bisa aja. Nah, ya gitu.
Akhirnya saya ngobrol-ngobrol nih dengan teman-teman saya yang politikus. Oke. Nah, akhirnya ceritain ini, oh masuk aja politik gini. Dari dulu memang saya banyak yang nawari. Cuman ya belum tergugah gitu loh. Dan belum tahu apa visi misinya. Sekarang ya zaman dulu masih masih mikir enak santai aja lah. Iya, makanya. Ndak apa ya. Kita kalau jadi politikus itu harus siap disorot ya setiap hari gini gitu belum terpikir waktu itu. Nah akhirnya itu terus kok tergugah pada waktu itu. Terus ya itulah akhirnya masuk berpolitik. Makanya saya itu sebenarnya dari dulu tidak pernah berorganisasi. Tidak pernah ikut organisasi. Nggak pernah ikut OSIS berarti? Tidak pernah. OSIS nggak pernah, Mbak? Tidak pernah saya. Pramuka juga nggak pernah? Pramuka kan kalau SD wajib ya. Pramuka wajib. Kamu sekolah di mana? Di Zimbabwe kamu ya? Tapi kalau yang organisasi apa gitu kayak BEM gitu saya nggak ikut. Cinta alam nggak pernah ikut, Mbak? Enggak, PA itu enggak ikut. Nah, karena ya memang ya kita kan setiap waktu itu orientasinya beda ya. Iya. Pada waktu itu masih muda, masih belum dan terus mungkin dulu lebih mengejar karir ya. Oke. Ini terus setelah itu ya awalnya dari situ. Oh, iya ya. Ternyata dalam suatu kebijakan itu harus masuk ke lingkungan tersebut, lingkungan politik. Nah, Pengen ngubah Harus. sistem, ya. kebijakannya seperti apa? Awalnya Makanya itu. Mbak Elin tergugah masuk. Ini kayak Pak Anggo Mbak Elin ini. Dulu Pak Anggo itu kan bisnismen. Terus ada apa-apa dipersulit, ya kan? Terus akhirnya beliau masuk ke politik. Nah ini harus sebagai jadi semangat ya Mbak ya. Iya. Karena teman-teman saya kebanyakan itu nggak suka Mbak sama partai politik. Oh gitu. Mohon maaf ya. Iya. Ini nanti bisa menjadi motivasi lah buat teman-teman kita yang ada di luar. Kenapa nggak sukanya? Ya politik itu kayak identik dengan gitu loh Pak. Apa ya? Kayak Apa? Sikut-sikutan, kejam. Kejam gitu. Bagi anak-anak muda. Nah, momen yang pas di Sumpah Pemuda ini, coba Mbak Elin ini sebutkanlah nanti motivasinya teman-teman. Kenapa harus berpolitik? Karena politik itu ternyata penting banget. Mahal nggak sih, Mbak, masuk ke partai politik? Gratis Pak. Kalau masuk ya enggak lah, gratis. Sekarang bisa bikin KTA. Yang mahal kampanye ya? Aku mau masuk. Ya. Nanti aja. Saya ini kan saya ini baru juga ya, belum datang baru karena saya masih muda juga. Tapi ya itu tergantung dari tujuan. Nah, jangan sampai berpolitik ini cari uang. Siap. Oke. Kamu salah. Pengabdian, Mbak ya? Ya, kamu salah. Berpolitik ini susah cari uang. Jadi saya cari uang. Ya mungkin bonus suatu saat, tapi tidak bisa dijenjang ya. Kalau kita bisnis, misalnya kita invest segini, nanti 2 tahun kembali modal BEP, atau 1 tahun BEP, 5 tahun BEP. Oke. Politik tidak bisa seperti itu. Jadi ketika kamu tujuannya hanya untuk cari uang, mending jangan. Oke. Karena politik ini sudah mahal. Terus politik itu mahal. Wah, ini jujur banget ini, Mbak. Jarang-jarang loh ya. Ini bukan rahasia lagi ya, ini jadi rahasia publik ya. Iya. Itu mahal. 6 digit lebih. Wah, enggak tahu ya. Segitu aja. Terus politik itu mahal kalau tidak ada pengabdian. Wah, setiap hari bundel, setiap hari tidak ikhlas, setiap hari pikirannya bagaimana kita dapat duit. Oke. Nah, apalagi kalau di jabatan kami sebagai pimpinan daerah, kalau pikirannya hanya setiap hari bagaimana cari duit, mungkin. Betul. Pengabdian, men. Pengabdian berarti. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Asoy. Isa-isa lah begini. Jadi saya langsung Enggak, itu dari saya pramuka, Mbak, dulu. mantap. Mbak Elin komplit berarti ya. Cantik, seksi, lu, terus tulus ya kan. Pengabdian itu kan tulus. Gitu loh. Betul nggak? Iya. Loh, Mbak, kan jadi pejabat ini menurut saya kan susah toh Mbak. Apalagi Mbak Elin ini masih muda. Terus kadang kan kalau anak muda itu emosinya kan meledak-ledak gitu kan. Terus egonya kadang juga masih tinggi kalau anak muda itu. Nah, cara mengontrolnya gimana sih Mbak? Biar nggak apa ya?
biar egonya itu terkendali, terus nggak sering marah-marah. Kan biasanya kalau pejabat itu pusing dikit marah ya. Kalau saya ya, ini, Ya. kalau saya ya, kok kebetulan saya ini kontrol emosinya kok apa ya? Kalau tidak yang anu gitu, tidak jarang marah. Ya mungkin marah ya sudah sekilas itu sudah. Tidak yang berkepanjangan terus emosi setiap hari itu enggak. Nah, maka dari itu anak muda ini kan memang betul. Erat kaitannya dengan motor ya, emosionalnya tidak terkontrol. Nah, pentingnya apa ya? Yang sampingnya pendampingnya nih. Jadi tanpa melupakan yang sepuh mungkin yang pengalaman mengerem nih. Iya harus apa? Kembali lagi harus bersatu. Jadi tidak bisa juga kita anak muda semua gitu. Harus bersatu. Yang namanya misalnya kita nih pimpinan di daerah Kota Blitar ya. Kalau tidak bersatu semuanya nyatu susah, akan ada kubu-kubu sendiri-sendiri itu. Jadi akhirnya terpecah belah. Iya, kalau ada satu yang ngegas nih, kayak dalamnya, kontrolernya enggak ada. Iya. Nah itu loh, itu yang berat. Kalau dari sisi saya pribadi, yang mungkin saya lebih apa ya, orangnya mungkin saya perempuan ya. Jadi saya lebih santai, lebih anu gitu. Cuma kalau yang nggak bisa ngerem itu saya juga no comment ya, nggak tahu. Mungkin saya sendiri pun kita juga manusia ya. Kadang ada di sisi kita emosi atau lost control ada. Cuman kalau saya kalau emosi mending diam dulu. Nah ini berarti mending diam lah, nge-cool down ya. Saya diam dulu, kita pikir karena setiap apa ya yang kita apa ya pejabat itu yang di kata-katanya itu hukum. Yang ditulis itu juga hukum. Jadi Berhati-hati. Maka dari itu yang dimaksud mungkin politik kejam ya. Iya, yang salah langkah, salah sudah. Iya. Salah omongan jadi bully-bulian. Apalagi netizen kejam sekarang. Tapi itu sudah menjadi konsekuensi. Ketika kita sudah masuk ke situ, apapun konsekuensinya harus diterima. Jadi walaupun kita dikritik habis-habisan ya sudah. Kritik itu membangun. Saya tidak pernah tertutup ya dengan kritik, saran, masukan. Itu tidak pernah itu. Karena saya sadar saya ini manusia yang penuh dengan kekurangan atau mungkin kapasitas otak saya ini tidak bisa semua ya memikirkan semua. Ya. Jadi alangkah saya senang kalau ada orang yang memberi saya saran. Sangat senang bahkan. Sebagai pengingat ya Mbak. Jangan Blitar. Apa kritikmu? Tapi harus pakai solusi ya Mbak biasanya. Ya, alangkah bagusnya. Itu, jika kritik itu dibersamai dengan solusi. Nah, itu ya, loh. tapi kalau kritik, namanya kritik, kalau tidak bisa memberi solusi misalnya, ya disampaikan dengan cara baik-baik. Enggak yang teriak-teriak di jalan. menjebak. Pernah nggak sih Mbak di pengalaman Mbak Elim ini jadi pejabat di usia muda ini terus gesekan sama teman sejawat gitu. Terus nah ini Kang kemarin kan kita viral boleh nggak sih? Boleh kan yang itu kemarin ada rame-rame itu loh Mbak, yang kan terkait relasi sama bapak disinyalir terjadi perpecahan di itu kayak rumah tangga kurang harmonis gitu. Ada itu loh. Itu gimana sih? Aku juga bingung sih. Saya ini loh belum berumah tangga dengan siapa? Enggak, maksudnya kan ada berita viral nih Mbak. Itu Mbak. Oke, tanya. Ada berita Mbak, ada berita viral terkait wali kota dan wakil wali kota Blitar tidak disinyalir terjadi perpecahan gitu loh. Yang itu beritanya gitu pokoknya. Iya. Saya itu bukan situ ya, sebetulnya bukan pecah atau apa tidak, tapi baik-baik saja. Ketemu juga apa bukan yang apa misalnya bahasa Jawa ini pro-proan bulut kerah tidak ada seperti itu. Cuman saya ini kembali lagi, saya ini kan jadi masuk ke dalam dunia politik, dunia pemerintahan. Itu kan tujuan saya itu untuk kebaikan ya. Nah, kalau ada hal yang dirasa kurang pas, itu kan nggak mungkin saya diam aja. Karena ini saya lahir di Kota Blitar lah. Saya lahir Kota Blitar, saya asli orang Blitar.
maka orang tua saya juga di Blitar, paling tidak apa yang bisa saya lakukan yang terbaik untuk kota saya. Jadi tidak ada anunya ya, tidak ada apa ruginya mengabdi di kota Blitar. Nah, jadi kembali lagi saya kembalikan lagi ke pertanyaan tadi ya. Kalau saya secara pribadi ada retak begitu sebetulnya tidak ya. Sebenarnya tidak, cuma kalau apa yang cuma saya menekan. Sebagai fungsi saya, sesuai fungsi tupoksi saya sebagai wakil wali kota untuk mengevaluasi, memberi saran, memberi masukan. Kan kita ini sebagai second opinion kalau bahasa kasarnya yang tidak sesuai undang-undang ya. Kalau sesuai undang-undang mau dibaca sendiri itu aja lah. Nah, tapi kan kita ini fungsinya untuk hearing juga salah satu penyeimbang ya Pak ya. Ya, itu. Jadi misalnya apa yang terjadi kemarin ya dalam berita ini vaksin ini itu. Jadi kita bisa lihat lah. Kenapa banyak sekali kan saya dibilang kenapa kok tidak duduk bersama? Kenapa kok tidak diselesaikan secara intern? Saya menjabat sebagai wakil wali kota ini sudah sekitar 8-9 bulan ya. Otomatis saya diam, tidak pernah berkata apapun, kan saya tidak pernah statement dulu. Harusnya tahu lah. Nah, kenapa kok sekarang saya seperti ini? Nah, mungkin ada beberapa yang pengingat ini terbentur. Nah, dibelok-belok lah ya. Atau memang Mbak Elim ini apa ya? Nggak dikasih waktu untuk berbicara gitu, nggak dikasih ruang apa? Sebetulnya saya lebih menjaga kondusivitas kota Blitar ya. Oh iya harus Mbak. Rame-rame sebetulnya. Tapi ketika ini misal nih, berdirinya ini sudah ditata begini, tiba-tiba ada kayak gini, kan keri mau ini kan mau menata. Kalau saya langsung tak gini kan Mbak. Mau suka terus dia. Apa itu? Gitu loh. Itu bukan solusi, itu kebodohan. Ya begitulah. Jadi kan pasti keri, apalagi dengan kita anak muda nih. Kalau ada wah ini kudu dibeneri, ini kudu dibeneri. Benar sih Mbak. Iya benar. Saya bukan berarti tidak pernah membetulkan di Indah. I did. Nah, tapi tidak menemukan jalan. Dan itu saya menunggu memang. Kan itu momen sudah pelantikan ya. Pelantikan kan sudah. Sudah sah. Sudah selesai. Jadi kan saya memang betul-betul tidak diajak koordinasi. Dan saya sudah komunikasi dengan tim Bapak Jakat ya. Nanti ini kan Bapak Jakat lalu PPK ya. Saya ada komunikasi dari beberapa yang masuk di situ di Bapak Jakat. Mereka berarti kalau statement yang terkait tidak diajak koordinasi itu memang benar-benar seperti itu ya, berarti memang. Nah, kenapa saya membuat-buat? Berarti ya. Apa ya mungkin saya ini membikin-bikin ya, karena saya ini masih muda, ngapain saya mengorbankan karir saya untuk drama ya. Siap. Nah, biasanya cewek kan banyak drama. Nah itulah mungkin saya ini berarti bukan cewek. Aku curiga, cewek bukan ya. Kalau dia perikoloso, berarti repet bahaya. Yes, ini Mbak, semoga saja dengan saling mengingatkan ya. Maksudnya saling mengingatkan itu benar banget itu. Nantinya semoga Kota Blitar semakin baik. Kita kan tujuannya tetap untuk terbaiknya Kota Blitar. Betul. Nah, karena mutasi ASN ini suatu ruh dari perjalanan pemerintah Kota Blitar. Betul. Yang bekerja di situ harusnya. Saya pernah menyampaikan di debat ya, waktu kita campaign. Saya pernah menyampaikan movement on the right place. Nah, jadi kita taruhkan SDM yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Betul. Nah, ini kan saya sudah diundang pelantikan itu kan berarti itu otomatis saya mau verifikasi bahwa benar terjadinya mutasi tersebut sesuai undang-undang. Nah, tapi kan saya tidak tahu. Saya verifikasi dong. Padahal Mbak Eli berhak tahu ya kayak gitu. Dia berhak loh Pak. Iya loh.
etikanya seperti itu. Etikanya, Pak. Etikanya dikoordinasikan dulu. Tapi Memang. kalau berhaknya, kalau itu bahasanya kurang pas ya. Etikanya seperti itu. Memang benar sih kalau mobil itu selain sopir ada kernet, harusnya dua-duanya sinkron ya. Harusnya. Nah, Gus. tapi kalau ada ada tidak sesuainya ya, Iya. itu akan terlalu terjadi KKN. Nah, betul. Nah, KKN itu kan ya harus kita tahu lah. Kalau ada KKN di situ sudah pasti kota ini susah untuk maju. Nah kan itu tidak sinkron dengan apa tujuan saya. Oh, Nah, Ya, ada mut- bagusnya kota kita. Yes. Bukan perkara ini rebutan apa-apa yang diributkan misalnya. Iya. Gitu, tidak ada yang diributkan. Saya Betul. rebutan siapa, tidak ada dititipkan siapa. Gitu. Ya mungkin lah ya. Ini terlepas dari ini ropak, ini itu tidak. Tapi akan selama jadi wakil wali kota, saya akan tetap berada di jalan yang benar. oh, Siap. mudah-mudahan cepat selesai ya, Mbak. Amin. Soalnya Sudah selesai kok. Udah selesai, coba selesai. Saya ya. Oh iya, Ya, ya, berarti memang sudah selesai, nggak ada apa-apa gitu loh. Iya, memang benar klarifikasinya seperti itu. Cuma ada beberapa oknum yang mungkin membelok-belokkan. Ada yang ngomong retak ini kan belum rumah tangga. Kok bisa retak? Ah, lu bro. Goreng macam-macam. Lah yo, daripada digoreng macam-macam lanjut. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Mbak Elim, ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan closing ya. Program apakah yang harus diluncurkan agar kita sebagai anak muda bisa berkolaborasi dengan pemerintah? Seperti yang sudah dicontohkan di kota lain itu kayak gini, Mbak. Di Malang itu ada namanya MCC. MCC ini Malang Creative Center, itu seluruh konten kreator diwadahi, terus orang-orang musik itu diwadahi. Dan Blitar itu nggak punya, Mbak, kayak gitu nih. Itu sudah saya pernah sampaikan kepada rekan-rekan banyak sekali. Saya sampai lupa rekan-rekan apa aja itu dari ekonomi kreatif dan lain-lain. Saya sering sampaikan itu. Ada salah satunya, ya ini gagasan ya, Ya. tapi bukan berarti memaksa atau apa ya. Karena kebijakan kembali lagi saya tidak punya wewenang dalam kebijakan. Saya ini hanya untuk Kalau demi kebaikan kan harus dipaksa, Mbak. lah itu Buat- dia, betul. Tapi yang mengambil kebijakan kembali lagi ke saya. Oh iya Saya iya. ini kan dalam rangka memberi saran, memberi masukan dan membantu ya. Tapi ini gagasan mengenai NCC. Saya pernah menggagas itu untuk misal nih contoh gedung-gedung yang banyak yang sudah kita Banyak, Mbak. yang tidak dipakai ya. Iya, benar. Atau yang kurang seperti Kurang mungkin aktif. pasar legi. Iya, pasar Nah, itu legi. kan masih Masih kosong, iya. ya. Itu bisa jadi menjadi opsi, itu menjadi ruang kreatif, Ya. kreatif atau dibentuk terbuka atau gedung. Ya nanti kan kita perlu ngobrol bareng ya dengan anak-anak muda yang perlu kita wadahi. Kita harus dengarkan dulu apa yang dibutuhkan dari Betul, anak muda. betul. Nah, itu pentingnya kita membuat desain. Nah, mungkin menjadi Twitter, mungkin kalau itu MCC, Ya. kita buat intinya itu Twitter Ya, kreatif lah, ya. BCC gitu, BCC lah, Blitar Kreatif. tempatnya anak-anak muda berkumpul. Kan kalau seperti itu, misal nih dibuat seperti itu, kita memfasilitasi. Zaman sekarang kan banyak online shoppingnya. Ya, itu. Nah, pasar ini kan sepinya bukan melulu karena kita tidak bisa mengelola atau kurang Salah pengelolaan. karena memang kemajuan zaman yang Mengharuskan. sekarang itu mengharuskan orang harus bermanuver nih, harus Ya. online. Iya. Tapi kan maka dari itu pentingnya upgrade, setiap hari upgrade seiring dengan perjalanan zaman ya. Nah, apa itu namanya, pentingnya anak muda di situ. Jadi anak muda harus aktif memberi saran, masukan. Oh begini loh, jangan takut dengan kami yang dari mungkin pejabat atau mungkin Iya. dewan dan lain-lain ya. Iya. Jangan takut, suarakan saja apa keinginannya. Mungkin itu kita kadang kita tidak terpikir. Iya. Nah, suarakan saja, tidak masalah. Apalagi kalau anak muda bisa turun langsung. Nggih. Nah, kayak gitu. Dan kita pun juga sebagai pejabat, kita tidak boleh menutup diri dengan kritik, saran, masukan. Wah, kalau nggak bisa dikritik ya jangan jadi pejabat gitu loh. Nah, jadi pengusaha aja, dari Jadi pengusaha nggak ada yang kritik. pengusaha aja Iya. kritik ya kan? Iya, iya, iya. Kan pejabat gitu loh. Kadang pengangguran ini seperti mereka ini kan kadang bingung itu kan mau menyampaikan
aku misalkan ini, aku punya gagasan gini-gini, mereka sudah bikin komunitas lah misalkan. Terus ini aku mau mengarah kemana nih, misalkan atau langsung nemuin wali kota atau nemuin wakil wali kota atau itu kayak jalurnya itu bisa nggak Mbak dibikin kayak apa ya? Misalkan Lebih mudah gitu. forum lah, lebih mudah itu biar karena ya pengangguran ini freelancer ini kadang itu mereka bingung Mbak. Iya. Gitu loh. Iya. Kalau saya buktinya kita bisa duduk bersama ini. Oh ya, Nah, ini adalah Mbak Elim ini pokoknya. Top. Berarti besok bisa berkolaborasi lagi ya, Mbak? Ini nek jenenge. Demi kebaikan lah. Iya, Kalau siap. saya itu tidak terlalu protokoler ya. Tidak terlalu protokoler harus ini nomor ini. Saya menetapnya juga tetap tuh kalau tidak di rumah dinas ya di rumah saya pribadi itu mungkin banyak yang tahu ya orang kota ya. Belum Mbak. Oh Di kelompok kan di Pak. sini nanti bahaya. Oh iya, betul. Pokoknya di rumah saya pribadi yang itu terbuka selalu 24 jam lah. Pokok jangan susu-susu namu aja. Iya. Nah, tapi tidak apa-apa. Kalau memang urgent ya, tidak apa-apa. Apa itu namanya? Kembali lagi saya kan. Anak muda itu harus harus berani ya. Berani. Karena sudah harusnya berani. Saya pun juga masuk ke politik karena berani juga. Nah, apa itu namanya? Berani menyuarakan lah intinya, tapi dengan etika-etika tentu. Nah, contoh nih yang saya kembalikan pada pertanyaan sebelumnya ya, ini di pasar legi bisa dibuat, misal studio seperti inilah, setiap hari dibuat live streaming, kita bantu teman-teman yang masih konvensional penjualannya, kita bantu setiap jam berapa ini, waktu ini. Setelah mereka menemukan pasar, nanti entah mereka tetap menggunakan live streaming di sini atau live streaming di rumahnya masing-masing. Iya, monggo persoalan. Yang penting kita ini kan pemerintah Kota Blitar ini berupaya untuk memaksimalkan segala sektor termasuk administratif, perdagangan dan lain-lain. Kita intinya ingin menyentuh semua, mulai dari segala kalangan, segala agama dan semuanya lah sesuai dengan tema Sumpah Pemuda ya. Itu bersatu. Ya, satu bahasa, satu bangsa, satu bahasa. Nah, saya kira itu pentingnya seorang pemimpin itu harus bijak. Wah. Pemimpin harus bijak. Mungkin harus bijak. Harus closing statement, Mbak. Langsung dong. Seorang pemimpin itu kan yang dilahirkan itu kan kebijakan. Kebijakan itu kan harus bijak memang. Inti diambil dari kata bijak. Diambil harus betul-betul bijak. Bijak itu bukan berarti semua kebijakan pasti ada pro kontra ya. Semua ada pro kontra. Tapi yang dimana pro-nya lebih banyak atau kita lebih bermanfaat dari banyak pihak, nah itu yang mungkin itu yang terbaik. Dan lagi sebagai pemimpin harus terbuka segala jangan anti intinya kita manusia punya kekurangan. Semua orang punya kekurangan, tapi jangan menutup mata, menutup telinga, terus kenceng aja nabrak apa yang menurut kita benar lakukan, itu tidak bisa. Karena belum tentu menurut kita benar, menurut orang lain benar. Belum tentu menurut orang lain benar, menurut kita benar. Nah, itu fungsinya pemimpin sebagai pengambil kebijakan, jadi harus bijak dalam mengambil keputusan. Jadi nggak bergudul karpe dewe. Nah, objektif lah ya Mbak ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik toh Mbak buat Kota Blitar ya kan. Harus berjalan baik. Karena kita dulu kan kita dulu diberi amanah. Kalau masyarakat Kota Blitar, ini ada 2 anak muda itu sopo toh. Kan yang saya dua karena kita berpasangan ya jangan pakai. 2 anak muda siapa? Pecah ngomong sopo atau gitu kan? Anunya. Nah, jangan sampai kita mengecewakan. Kita ini kan terpilih karena mayoritas masyarakat Kota Blitar memilih kita. Kita bukan ditunjuk kan. Jadi banyak harapan
dari masyarakat Kota Blitar ini pada kita. Jangan mengecewakan. Saya ini setiap hari takut. Ya setiap hari takut mengecewakan masyarakat Kota Blitar. Untuk ini Mbak, tambahan ya ini mungkin. Kan beberapa tadi point of view-nya sudah kita terima lah. Nah, kedepannya ini mungkin program apa yang akan Mbak Elim kedepankan lah. Artinya program yang pengen Mbak Elim soroti itu di mana sih? Gitu. Di bidang apa sih? Yang paling penting. Ketertarikan atau? Kalau aku sih pengennya ya di bidang seni budaya penting maju. Kan kamu aku tanya Mbak Elim boy. Kalau saya sesuai dari kebetulan Iya. ini pemimpin perempuan pertama ya. Iya, betul. Harapannya ada perbedaan ketika dipimpin oleh anak muda dan perempuan. Ya. Otomatis nanti saya lebih konsen kepada anak muda dan perempuan. Wah, masuk. Itu cocok masuk. Masuk baik adewe wong nom-nom iki sing wayahe tampil. Oke. Sing nom ya tampil. Wayahe tampil panggah wong tuwek-tuwek. Aku berarti rakangin aja. Maksudnya nom apa tuh ini? Aku masuknya ke mampu. Maksudnya dia itu ini udah pernah kepleset jeding gitu Mbak. Jadi kategorinya tua lah, kepleset jeding, pakai teken gitu dia. Tapi Kota Blitar ini bagus loh. Kota Blitar ini semuanya sudah rapi, sudah tetap. Iya Mbak. Sudah sudah oke lah ya. Oke. Nah, kita ini tinggal tingkatkan saja. Mungkin ada inovasi baru yang lebih bagus gitu. Yes. Tapi kalau sebetulnya Kota Blitar sudah bagus. Iya. Semuanya di sana. Dan semua, maksud saya dari seluruh kalangan sudah tersentuh lah. Nah, tinggal bagaimana kita menyentuh lebih dalam. Kita siap Mbak diajak diskusi untuk kemajuan Kota Blitar. Oke. Ya. Saya Siap juga Pak, pengangguran loh. Siap Mbak. Oke. Ya makanya itu. Ya nanti mungkin kita mau usul biar ruang-ruang kreatif ini semakin banyak Mbak. Karena di Blitar ini ruang-ruang kreatif kayak teman-teman yang pengen bisa ngobrol sama pejabatnya, ngobrol sama pemerintahnya ini agak kurang gitu. Iya. Kan hari ini udah digitalisasi semua tuh Mbak. Jadi harapannya semoga ini nanti teman-teman juga bisa melihat, mendengar bahwasanya ternyata Mbak Elim itu juga orangnya enak banget loh diajak ngomong gitu loh. Santai, nggak kayak yang difoto cuma diem gitu loh. Foto kan tugas. Iya gitu loh maksudnya. Iya. Tapi ya kita ini kan challenge kita ini berjuang di era pendidikan susah ya, anggaran semua dipotong ya. Dan kita sendiri pendapatan daerah juga sangat minim karena tidak ada kekayaan alam yang besar nih, kecuali misal udara, tanah oke lah. Tapi kan itu pengelolaannya susah untuk menjadikan PAD kita. Nah, jadi memang kita survive di tengah-tengah gempuran segala anggaran kita kekurangan. Nah, itulah challenge kita pada hari ini. Jadi mungkin untuk membangun ini, membangun itu ya kita harus lebih survive, kemandirian pangan lah. Saya sudah mulai nanam-nanam Mbak di rumah. Mbak Elim punya pacar nggak Mbak? Pacar. Masya Allah, saya tiba-tiba didaulat oleh Ya masa pertanyaan serius terus ya kan? Terakhir Mbak. Kalau percintaan saya belum berpikir ya. Jadi otomatis itu tidak punya. Jadi ya. Oke. Spekmu lepas. Mbak, yang terakhir ini kita butuh closing statement dari Mbak Elim buat menyemangati anak muda khususnya Kota Blitar terus luasnya Indonesia terkait dengan Sumpah Pemuda ini. Minta closing statement dari Mbak Elim. Oke. Untuk seluruh anak muda di Kota Blitar maupun di luar Kota Blitar tetap semangat berkarya. Kita akan dekat kaitannya dengan berapi-api, berani dan lain-lain. Tapi kita harus
ingat pada etika dan adat. Karena di atas ilmu itu ada etika. Ada etika. Nah, tapi jika keduanya sudah bersanding, kita punya ilmu, kita punya etika, dan kita muda, wah, insya Allah luar biasa. Apalagi kita punya yang baik ya untuk membangun daerah, membangun negara. Ya, saya harusnya apresiasi. Nanti anak muda yang seperti itu dan yang belum seperti itu tingkatkan. Tidak ada kata terlambat. Kita boleh ngopi di luar-luar, kita boleh berkumpul setiap hari, tapi harus ada ide, harus ada hasil dari ngopi-ngopi tersebut. Oke, siap. Sebelumnya terima kasih banget, Makasih Mbak. banget wali kita yang cantik, yang seksi. Nah, Nggak apa-apa. Memang hal itu. Semoga cepet jodoh. Mudah-mudahan bisa ngobrol lagi di sini, Mbak ya. Iya. Boleh saya pakai kacamata lagi? Boleh. Mbak. Nah, itu. Ya Allah, gara-gara kamu ini Kang. Ya wes lah, sampai ketemu lagi di Hey, Hey Ho Bung. Hey Bung selanjutnya. Mari kita